Sobatkom tahu nggak sih? Dahulu, jika kita ingin berkomunikasi di tempat terpencil, harus menggunakan kabel atau relay sinyal radio loh. Belum secanggih seperti sekarang. Seiring waktu, akhirnya Indonesia membeli satelit telekomunikasi untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, Sob. Satelit merupakan benda di angkasa yang berputar pada orbitnya loh. Satelit sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu alami dan buatan. Satelit alami atau buatan bisa mengorbit mengelilingi bumi karena adanya keseimbangan gaya gravitasi bumi dengan gaya sentrifugal dari kecepatan lintasan orbit sesuai dengan tujuan dan fungsi satelit tersebut. Satelit telekomunikasi tersebut merupakan salah satu jenis satelit yang memiliki kegunaan meliputi komunikasi jaringan pada wilayah yang luas, Sob. Seperti transmisi data seluler, internet, siaran televisi, dan telepon jarak jauh. Satelit telekomunikasi pun bisa menjangkau ke daerah-daerah yang susah diakses oleh kabel. Lalu, apakah Sobatkom tahu bagaimana awal mula munculnya satelit telekomunikasi? Penasaran kan? Nah, biar nggak penasaran, yuk tonton episode Kominfopedia kali ini. Eits, sebelum nonton, wajib dulu dong subscribe channel Kemkominfo TV. Nyalakan bunyi lonceng, like, dan share ya! Pada awalnya, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaluddin menyampaikan satelit pertama yang bernama Sputnik 1 diluncurkan keluar angkasa oleh Uni Soviet di tahun 1957. Lanjut ya Sob. Indonesia menjadi negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada yang membangun sistem komunikasi satelit domestik sendiri, yakni satelit Palapa. Kali pertama diluncurkan pada 9 Juli 1976, pukul 6.31 waktu Indonesia Barat dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat. Satelit Palapa disebut sebagai sistem komunikasi satelit domestik. Kemudian berkembang ke siaran broadcasting untuk televisi dan radio, hingga internet sampai dengan saat ini. Namun, tercatat bahwa satelit Palapa memiliki sinyal yang kuat sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI, bahkan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Wah, keren banget ya! Palapa A1 menjadi sistem komunikasi satelit domestik atau disingkat SKSD pertama di Indonesia yang memberikan layanan telepon dan faksimili antar kota di Indonesia. Palapa A1 menjadi tonggak sejarah satelit di Indonesia yang kemudian diikuti dengan satelit-satelit berikutnya seperti Telkom, Cakrawarta, Indostar, Garuda, dan PSN. Di Indonesia sendiri, setidaknya saat ini tercatat ada 4 operator satelit nasional yang memiliki dan mengelola satelitnya sendiri. Antara lain, Telkom, PSN, MNC, dan BRI. Wih, bangga banget deh! Tahukah Sobatkom bahwa Indonesia saat ini sedang membangun satelit baru loh Sob, yaitu Satelit Republik Indonesia, atau yang disebut Satelit Satria. Satelit Satria ini merupakan satelit pertama Indonesia dengan teknologi High Throughput Satellite atau biasa disebut HTS. Satelit ini mampu menghadirkan kapasitas kecepatan internet hingga 150 gigabit per second loh Sob. Kenceng banget itu. Dengan teknologi HTS atau High Throughput Satellite, Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia yang menginisiasi pembangunan satelit jenis HTS loh. Keren banget kan? Jadi tujuan dari pembangunan satelit Satria yang super canggih itu apa sih Min? Satelit Satria ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan internet publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Nah, satelit ini nantinya akan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Itu loh yang roketnya bisa kembali mendarat ke bumi. Manfaatnya banyak banget ya Sob. Yang pertama, mulai dari sektor pendidikan yang dapat mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah seluruh Indonesia.
Pada sektor kesehatan, satelit Satria mampu memberikan akses internet di 3.700 titik puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya sehingga memudahkan konektivitas kesehatan terutama di daerah 3T. Lalu di sektor keamanan, satelit ini dapat membantu TNI dan Polri dalam memfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan. Untuk sektor pemerintah daerah, satelit Satria mendukung 47.900 titik kantor desa, kelurahan, dan kecamatan di Indonesia. Satelit Satria akan menghubungkan secara online dengan internet sehingga pelayanan berbasis elektronik atau e-government bisa efektif. Manfaat satelit Satria pada sektor keuangan demi mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultramikro atau UMI guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia. Tuh kan, banyak banget manfaatnya. Konstruksi satelit Satria pun sudah dimulai pada akhir tahun 2019 dan akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Dan pada tahun 2023, satelit Satria diharapkan sudah dapat beroperasi. Wah, jadi nggak sabar nih. Nah, itu dia Sobat Kom, perkembangan satelit telekomunikasi. Gimana nih? Sekarang jadi tahu kan kalau satelit telekomunikasi di Indonesia merupakan salah satu jenis satelit yang memiliki kegunaan yang meliputi komunikasi jaringan pada wilayah yang luas, transmisi data seluler, internet, siaran televisi, dan telepon jarak jauh. Semua berkat hadirnya satelit ya Sob. Oke deh, sekian dari Minfo ya. Bila Sobat Kom punya ide atau judul yang mau Minfo bahas untuk episode Kominfopedia berikutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Kominfopedia berikutnya. Tentunya tetap jaga kesehatan ya Sob. Eits, jangan lupa subscribe channel Kemkominfo TV. Nyalakan bunyi lonceng, like, dan share ya. Bye-bye!